Shalom teman-teman, ketemu lagi di Ibadah Sekolah Minggu GMI Makedonia, Jakarta. Sebelum memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita menyanyikan lagu Sukacitaku Bertemu dengan Yesus. Shalom adik-adik. Ya puji Tuhan, hari ini Tuhan kumpulkan kembali walaupun kita belum bisa bertatap muka secara langsung ya, tapi kita puji Tuhan hari ini Tuhan pertemukan di dalam ibadah sekolah minggu walaupun kita masih tetap dalam ibadah online ya, tapi tidak apa-apa, tidak mengurangi sukacita kita. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita pada sore hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur hari ini Tuhan sudah pertemukan lagi kami dalam ibadah sekolah minggu di akhir bulan 2 ini Tuhan. Terima kasih. 1 bulan lamanya Tuhan sudah pelihara kami, Tuhan sudah jagai kami, Tuhan sudah lindungi kami, dan Tuhan sudah berkati kami dalam semua aktivitas kami, kegiatan kami, bahkan juga dalam setiap sekolah kami. Terima kasih. Kami bersyukur semua itu karena Tuhanlah yang memampukan kami, sehingga kami dapat melaluinya dan mengerjakan semua aktivitas dan kegiatan kami. Terima kasih Bapa. Pada saat ini Tuhan, kami akan mulai ibadah. Berkatilah ibadah kami, biar sungguh-sungguh semua berjalan dengan kasih dan kemurahan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan kami siap untuk memulai ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berhalia. Amin. Baik adik-adik, kita akan mulai ibadah kita ya. Dadah. Teman-teman, mari kita memuji Tuhan. Mari kita menyanyikan lagu Hanya Satu Jalan ke Surga dan Ku Istimewa. Hanya
lagi di Kamu Perlu Tahu. Kali ini kita akan membahas gunung terkecil di dunia. Terdapat banyak sekali gunung di dunia dengan ukuran dan karakteristik yang berbeda-beda. Beberapa gunung terkenal berkat ketinggiannya yang luar biasa. Namun di belahan bumi lainnya terdapat gunung yang terkenal sebagai gunung terkecil di dunia. Karena ukurannya, gunung tersebut pun diperdebatkan. Apakah layak dikategorikan sebagai gunung atau termasuk wilayah bukit? Dilansir dari World Atlas, gunung terkecil di dunia adalah Gunung Whiteproof yang ketinggiannya hampir 43 meter di atas area sekitarnya. Namun, sebenarnya Gunung Whiteproof di Tertiary Range, Australia ini berdiri di 148 meter di atas permukaan laut. Whiteproof juga merupakan nama kota kecil yang terletak di puncak gunung ini. Kota tersebut memiliki populasi sekitar 789 orang. Pemukiman tersebut telah ada sejak tahun 1845. Nama Whiteproof berasal dari bahasa asli yakni Wycheproof yang berarti rumput di atas bukit. Gunung Whiteproof memiliki beberapa jalur dan beberapa satwa liar lokal, seperti kanguru yang kerap menampakkan diri. Terima kasih telah menyaksikan Kamu Perlu Tahu kita hari ini. Semoga bermanfaat. Dadah! Dadah. Teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan lagu Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Nah, adik-adik, saat ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya, kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Kita berdoa.
Tuhan Yesus, saat ini kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong, Tuhan berkati, supaya setiap firman Tuhan yang hari kami dengar, sungguh-sungguh menolong kami, memampukan kami, untuk kami lagi lebih sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, dan kami juga sungguh-sungguh mengerti akan kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar. Terpujilah nama Bapa, kami siap untuk mendengarkan akan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berhaleluya. Amin. Nah adik-adik, saat ini kita mendengarkan firman Tuhan, nanti ada gambar-gambar yang ingin kakak tunjukkan loh. Siap-siap ya, kita akan mendengar akan firman Tuhan pada sore hari ini. Nah adik-adik, tema kita hari ini adalah Aku menjadi baru. Kira-kira apa sih maksudnya aku menjadi baru? Emang ada sesuatu yang lama, maka kita harus menjadi baru? Atau baju kita yang harus baru? Bukan, ya. Lalu apa? Kita harus punya rambut baru? Atau wajah yang baru? Nggak mungkin dong, ya kan? Pasti wajah kita tetap begini, ya kan? Karena Tuhan sudah berikan wajah kita yang seperti ini. Maka kita harus bersyukur. Lalu apa? Apa yang harus menjadi baru? Ya, pasti adik-adik penasaran kan? Apa sih yang harus menjadi baru? Yaitu adalah hidup kita. Ya, hidup kita harus menjadi hidup yang baru. Hidup kita tidak boleh lagi seperti yang lama, yang masih suka sesuatu hal yang buruk, ya kan? Atau sesuatu hal yang tidak baik yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Tetapi bagaimana hidup kita itu harus menjadi hidup yang baru, yang dibaharui oleh Tuhan dari hari ke sehari, ya. Nah, makanya melalui firman Tuhan pada sore hari ini, kita akan belajar dari seseorang, ya, yaitu namanya adalah Nikodemus, ya. Ada yang pernah dengar nggak cerita tentang Nikodemus? Ya, Nikodemus ini adalah seorang pemimpin, ya, seorang pemimpin ya agama Yahudi, ya. Jadi sebagai seorang pemimpin agama Yahudi, pastilah, ya kan, adalah orang yang punya pengetahuan agama yang baik, ya. Tetapi ya, Nikodemus ini pada suatu hari ya ingin mencari atau ingin bertemu dengan Tuhan Yesus, ya. Dia pada malam hari dia mencari. Di manakah Tuhan Yesus itu? Ya. Maka dia pergi dari satu tempat ke satu tempat, dia mencari di manakah Yesus itu, ya. Ada apa? Ya, itu yang paling penting, ya. Ada apa sebenarnya? Apa tujuan Nikodemus untuk mencari Yesus? Kenapa dia tiba-tiba ingin mencari Yesus, ya? Pasti tidak mungkin seseorang ingin mencari sesuatu yang ingin dicapainya tanpa ada tujuan, ya. Pasti ada tujuannya. Apa yang menjadi tujuan Nikodemus untuk mencari Tuhan Yesus, ya? Yaitu adalah di mana dia ingin mempertanyakan satu hal kepada Tuhan Yesus, ya. Apa kira-kira, ya kan? Apa kira-kira yang ingin ditanyakan oleh Nikodemus kepada Tuhan Yesus? Nah, maka pada waktu malam itu Nikodemus pergi dari satu tempat ke satu tempat mencari Tuhan Yesus. Maka akhirnya Nikodemus bertemu dengan Tuhan Yesus. Dia sangat senang sekali. Dia begitu gembira karena dia sudah mencari Tuhan Yesus, dan akhirnya dia ketemu dengan Tuhan Yesus. Dia apa yang menjadi tujuannya itu, ya, ketika dia mencari Tuhan Yesus, tujuannya mencari Tuhan Yesus, akhirnya dia mendapatkan Tuhan Yesus, bertemu dengan Tuhan Yesus, maka begitu senangnya dia, begitu gembiranya dia,
ya. Setiap adik-adik pasti kalau ingin mencari sesuatu, pasti ketika sesuatu itu kita ketemu, pasti senang kan? Wah, akhirnya aku menemukannya. Itu yang dialami oleh Nikodemus. Ya, dia begitu senang, dia begitu gembira. Akhirnya dia bisa ketemu dengan Tuhan Yesus. Nah, ketika Nikodemus bertemu dengan Tuhan Yesus, maka Nikodemus pun bertanya kepada Tuhan Yesus. Ya. Apa yang dia pertanyakan? Maka mari kita lihat apa yang dia pertanyakan kepada Tuhan Yesus. Yang dia tanyakan begini, ya. Nikodemus berkata kepada Tuhan Yesus bahwa dikatakan begini, bahwa guru yang dikirim, dia bilang begini. Nikodemus berkata bahwa Tuhan Yesus adalah guru yang dikirim oleh Allah dari surga. Widih, ya. Ini sebuah pengakuan yang disampaikan oleh Nikodemus kepada Tuhan Yesus bahwa dia adalah guru, ya. Bukan guru sembarangan, ya. Bukan guru sembarang guru, ya. Tetapi guru yang diutus atau yang dikirim oleh Allah. Waduh, luar biasa ya. Nikodemus berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kamu adalah guru yang dikirim oleh Allah. Waduh, lalu apa jawaban Tuhan Yesus? Yesus berkata demikian kepada Nikodemus, jika ingin melihat kerajaan Allah, maka orang itu harus dilahirkan kembali. Wih, waktu Nikodemus baru bilang, kamu adalah guru dikirim Allah. Tiba-tiba Tuhan Yesus berkata bahwa kalau kamu ingin melihat kerajaan Allah, kalau kamu ingin melihat surga, ya, maka kamu harus lahir kembali. Wah, pasti Nikodemus berpikir, toh, maksudnya gimana? Masa dilahirkan kembali, ya? Maka Nikodemus pun berpikir, wah, gimana mungkin? Dia begitu bingung. Tidak mungkin. Dan ini tidak masuk akal. Bagaimana mungkin, ya? Bagaimana mungkin seseorang, ya, bisa masuk kembali ke dalam perut ibunya, ya? Masa udah lahir tiba-tiba lagi masuk ke dalam perut ibunya? Mungkin tidak, adik-adik. Nggak mungkin, ya. Nggak mungkin bisa seorang yang sudah lahir dari kandungan ibunya langsung tiba-tiba masuk lagi kembali. Tidak mungkin, ya. Maka hal inilah yang membuat Nikodemus begitu bingung. Apa ini maksud Tuhan Yesus itu? Sehingga Tuhan Yesus berkata bahwa kalau ingin melihat kerajaan Allah, kalau ingin melihat surga, dia harus lahir kembali. Karena tidak mungkin seorang Nikodemus harus masuk lagi ke kandungan ibu tidak mungkin. Maka Tuhan Yesus pun di tengah-tengah kebingungan Nikodemus, Tuhan Yesus memberikan jawaban kepada Nikodemus. Bahwa bukan kelahiran badan, ya, bukan kelahiran yang seperti kita dilahirkan seorang ibu kita ke dunia ini, bukan seperti itu, ya, tetapi kelahiran roh yang tidak kelihatan. Waduh, luar biasa adik-adik. Jadi bukan kelahiran baru itu bukan kelahiran yang seperti kita dilahirkan ibu kita. Tetapi yang Tuhan Yesus mau kepada Nikodemus dan kepada kita, yaitu adalah kelahiran yang disebabkan oleh roh yang tidak kelihatan itu, ya, yaitu roh Kudus, ya. Roh Kudus yang membuat kehidupan kita dilahirkan kembali, dibuat menjadi sesuatu yang baru. Kita buang kehidupan kita yang lama, kita buang kehidupan kita yang buruk, sehingga hidup kita menjadi sesuatu yang baru, yang berkenan di hadapan
di hadapan Tuhan. Dan hal itu bisa dikerjakan hanya oleh karena Roh Kudus yang bekerja di dalam hidup kita. Ya. Maka Tuhan Yesus pun melanjutkan perkataannya, dikatakan bahwa setiap orang dapat dilahirkan dari Roh. Ya. Jadi setiap orang itu, baik Nikodemus, baik kakak maupun adik-adik semua, kita betul-betul dapat dilahirkan kembali daripada Roh Kudus. Tergantung kita mau atau tidak untuk kita dilahirkan kembali oleh Roh Kudus. Roh Kudus yang berbicara dalam hati kita. Roh Kudus yang berbicara dalam hidup kita. Untuk kita menjadi pribadi yang dibaharui oleh Tuhan. Itulah yang Tuhan Yesus bilang kepada Nikodemus. Ya. Maka setelah itu Tuhan Yesus pun berkata, ya, kita lihat di mana Yesus berkata bahwa Roh itu seperti angin, tidak kelihatan, tetapi ada suaranya dan dapat dirasakan. Oh, gimana ceritanya? Ya, tidak kelihatan, tetapi ada suaranya dan dapat dirasakan. Ya, yaitu adalah ketika kita betul-betul hidup di dalam Roh Kudus itu, hidup di dalam hati kita. Ya. Maka ketika kita sungguh-sungguh memiliki hubungan dengan Tuhan dengan baik, maka kita akan memiliki yang namanya kepekaan akan suara Tuhan, yaitu melalui Roh Kudus yang ada di dalam hati kita. Memang Roh Kudus itu tidak kelihatan, ya, tetapi kita dapat merasakannya dan kita juga dapat mendengarnya ketika kita mengasah dan mempertajam pendengaran kita akan suara Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Ya, itulah yang Tuhan Yesus katakan kepada Nikodemus. Ya, maka yang dimaksud Tuhan Yesus bahwa betul kita memang dilahirkan dari seorang wanita atau seorang ibu yang mengandung kita dan melahirkan kita. Tetapi kita juga butuh yang namanya kelahiran kedua, ya, yaitu adalah pertobatan, ya. Dulu memang kita seorang bayi, ya, yang dilahirkan oleh ibu kita. Tetapi sekarang, ya, kita adalah kepunyaan Roh Kudus yang baru, yang dari Allah. Ya, ketika kita percaya, ketika kita sungguh-sungguh yakin bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita, maka Tuhan Yesus pun memberikan Roh Kudus itu di dalam hidup kita. Ya. Maka setelah begitu panjang pembicaraan Tuhan Yesus bersama dengan Nikodemus, maka Tuhan Yesus pun menantang, membuat suatu tantangan kepada Nikodemus. Dia katakan bahwa percayalah bahwa Tuhan turun dari sorga lalu datang ke dunia menjadi bayi manusia. Waduh, ya. Inilah yang menjadi tantangan terhadap Nikodemus, di mana Tuhan menantang supaya Nikodemus percaya bahwa Yesus itu adalah seorang bayi yang dilahirkan, ya, seorang bayi yang turun dari sorga, dilahirkan ke dunia ini untuk menjadi juru selamat, ya. Maka ketika Nikodemus mau percaya bahwa Yesus Kristus adalah seorang bayi yang dilahirkan ke dunia ini untuk menjadi juru selamat, maka Tuhan Yesus pun berkata kepada Nikodemus, percayalah bahwa Tuhan datang untuk menebus dosa, kemudian bangkit dan hidup kembali menjadi
raja. Ya, itulah yang Yesus katakan kepada Nikodemus, bahwa bukan hanya lahir, tapi Tuhan Yesus bukan hanya lahir ke dunia ini, tetapi juga dia menebus dosa, kemudian bangkit dan kembali menjadi raja. Ya, itulah hebatnya Tuhan Yesus kita. Dia tidak lahir, bukan hanya lahir saja, tetapi bangkit dan hidup kembali menjadi seorang raja di atas segala raja. Maka yang terakhir, Tuhan Yesus pun berkata kepada Nikodemus. Dia katakan bahwa karena itu setiap orang yang percaya Tuhan harus dibaptis dan menerima Roh Kudus. Ya, ketika kita percaya, ketika kita meyakini bahwa Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Selamat dalam kehidupan kita, maka kita dibaptis sebagai tanda bahwa kita telah menjadi anggota kerajaan Allah. Dan ketika kita sudah dibaptis, ketika kita sudah percaya kepada Tuhan, maka Roh Kudus itu pun diberikan kepada kita. Itulah Roh Kudus yang akan terus memimpin kehidupan kita, membawa kehidupan kita untuk semakin hari, semakin kita mengalami kebaharuan hidup kita. Kita diajar oleh Roh Kudus, kita dibimbing oleh Roh Kudus, kita dipimpin oleh Roh Kudus untuk kembali hidup berkenan dan hidup menyenangkan hati Tuhan. Itulah artinya hidup lahir kembali. Ya. Adik-adik, itu yang menjadi tema kita hari ini. Ya, bahwa aku mau menjadi baru, yaitu adalah mau dibaharui oleh Tuhan Yesus yang bekerja di dalam hidup kita. Maka hari ini adik-adik, siapa di antara kita yang mau menjadi baru di dalam kehidupannya? Terimalah Roh Kudus, percayalah Tuhan, maka hidupmu pasti dibaharui hari ke hari. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan, untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar pada sore hari ini. Kami bersyukur bahwa Tuhan begitu luar biasa. Tuhan bukan lahir sebagai hanya bayi di dunia ini, tetapi Tuhan lahir ke dunia ini untuk menjadi seorang juru selamat, untuk menjadi seorang yang membawa kehidupan di tengah-tengah umat manusia yang berdosa. Dan Tuhan pun kembali ke kerajaannya untuk menjadi raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan, kami mau percaya kepada Tuhan, dan kami mau menerima Roh Kudus itu menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Tolong kami Tuhan, mampukan kami. Kami tidak mau hidup kami biasa-biasa. Kami tidak mau kembali kepada hidup kami yang lama, tetapi kami mau hidup kami menjadi pribadi yang dibaharui oleh Tuhan. Maka kami mau menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kami, supaya Roh Kudus itu diberikan dalam hati kami masing-masing, sehingga Roh Kudus itu juga memimpin kehidupan kami, membimbing kehidupan kami, dan menuntun kehidupan kami untuk kami hidup berkenan, untuk hidup layak di hadapan Tuhan. Terpuji Roh Bapa, berkati semua adik-adik yang sudah mendengar firman Tuhan ini. Hamba terbatas, tetapi Tuhan tidak terbatas. Terlebih lagi Roh Kudus Tuhan juga tidak terbatas untuk berbicara bagi setiap adik-adik dan rumah mereka masing-masing. Berkatilah mereka Tuhan dalam studi mereka, dalam masa depan mereka, dalam apapun yang mereka kerjakan Tuhan buat berhasil. Papa mama mereka pun diberkati Tuhan dalam setiap pekerjaan usaha, dan papa mama mereka juga tetap bertumbuh di dalam iman pengenalan Tuhan dengan benar. Terpuji dalam Bapa, kami akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kami ini. Biar kiranya berkat Allah terus tercurah dan berkat Allah terus melimpah di dalam kehidupan adik-adik, bahkan semua kami yang selalu setia membina untuk menyampaikan firman Tuhan bagi adik-adik yang ada. Terpuji nama Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Dadah adik-adik, Tuhan memberkati, tetap semangat.